Hai guys, balik lagi sama gue Yas dari PEM Channel Media. Hari ini gue kedatangan Poco X7, salah satu smartphone mid-range yang lagi-lagi keren nih. Karena harga yang cuma 4 jutaan, kasih performa yang best punya katanya. Ade-ade, apa gak capek ya kasih harga murah dan barang mantep terus. Dan buat siapa sebenarnya smartphone ini? Apa buat lo yang suka barang murah tapi gak murahan? Atau gimana? Mari kita review Poco X7. Ade-ade, Poco nggak capek ya kasih harga murah tapi spek menggila. Karena begitu dibuka sebenarnya kita kayak udah kenal nih desain handphonenya. Ini mah ya udah gitu ya. Tapi pertanyaan gue, siapa sih yang kasih desainnya ini? Anak magang Poco ya. Tulisan Poconya gede banget gitu ya. Dan bukan selera gue aja sih menurut gue. Soalnya menurut gue juga bobanya agak kegedean. Gue ngerti sih kalau ini kepengen bikin nuansa yang agak mahal, tapi ya agak kurang kali ya. Balik lagi, tapi ini preferensi masing-masing. Ya menurut lo gimana? Silahkan komen. Untuk kelengkapan seperti biasa Poco always beraksi ya. Ini dengan tagline-nya Extreme Performance, Extreme Price. Dikasih case buat nutupin tulisan Poco yang super gede tadi. Terus kita juga dikasih berbagai macam stiker yang bisa bikin HP lu makin jadi gitu ya. Emang ya kalau HP affordable tuh gue suka banget karena selalu kasih yang tumpeh-tumpeh. Charger ada, kepala charger juga ada. Emang beda lah sama brand-brand mahal yang pelit banget dan cuman mentingin untung doang. Salut buat Poco yang selalu konsisten muasin customer untuk kasih ekstra. Untuk spesifikasinya, Poco X7 ini ditenagai Dimensity 7300 Ultra, octa-core max-nya 2,5 GHz, berfabrikasi 4 nanometer. Chipset yang menurut gue dikasih harga 4 jutaan sebenarnya emang oke lah ya gitu ya. Smartphone-nya pakai Android 14 dan varian yang gue pegang ini adalah RAM 12 GB plus 6 GB virtual RAM dengan storage 512 GB. Emang best lah kalau dari spesifikasi kayak gini. Pakai HP ini tuh rasanya kayak low budget high impact gitu kan. Ibarat beli gorengan lo bisa gitu dapat wagyu. Lo pakai scrolling gak nge-lag, lo pakai main game ya lancar. Terus gimana, emang selancar apa? Nanti kita coba. Bisa jadi enak sih menurut gue. Warnanya ada dua, silver dan green, dan yang lagi gue pakai adalah yang silver. Dimensinya 162,33 kali 74,42 kali 8,4 Bobotnya 185,5 gram, dan untuk yang bahan plastik, terus untuk yang bahan PU-nya 150 gram. Enteng sih. Materialnya juga kalau digetok tuh emang berasa sih murahnya gitu ya. Ya mestilah kalau harga murah ya ada yang dipangkas. Kalau performa ekstra, harga juga affordable, ya jangan maruk lah Anda sebagai manusia ya. Jangan salah, hal yang penting yang cukup menarik bagi gue melihat desain Poco X7 ini adalah model layar curve yang nampak jadi lawas gitu ya. Gue jadi keinget smartphone zaman bahala yang kayak Samsung S8 atau Samsung Galaxy Note 8 yang literally punya layar sampai ke samping rounder gini loh guys. Jadi kayak ngeri sebenarnya ya kalau nggak dipakein casing, kalau misalnya jatuh terus kena layar duluan gak sih? Cuman gue kurang tahu sih motivasi desain layar yang kayak gini apa. Kalau misalnya kalian tahu boleh tulis di kolom komentar. Nah tapi saat di grab desainnya kayak gini tuh emang pas di tangan, punya kesan lebih kokoh emang. Plus minusnya ya karena biasanya kan model desain sekarang tuh mengotak yang emang kotak banget, jadinya berasa lagi bedanya kalau emang lagi rounder kayak gini. Untuk desain sebenarnya juga balik lagi nih selera, karena gue clumsy, gue sebenarnya agak takut kalau jatuh, ntar malah baret lagi nih handphone kan. Makanya gue pakai ini case gratis dari si Poco. Kalau untuk UI dalamnya nih, Poco ini kan emang bulet-bulet ya. Jadi emang nggak ada elegan-elegannya lah kalau kata gue kan. Kalau misalnya kan sekarang aplikasi tuh kotak-kotak gitu loh biar kerasa mahal gitu. Lanjut kita experience kameranya. Untuk kamera sebenarnya ya seadanya gitu ya. Tonnya juga biasa aja kalau di dalam ruangan, tapi bisa diakalin. Ya gue gak bisa bilang jelek juga ya, karena ternyata ada nih caranya gitu. Lo bisa lock dulu di bagian yang paling terang untuk dapetin cahayanya. Nah habis itu baru tuh lo cekrek, hasilnya langsung jadi lebih clean dan lebih cerah. Berarti sebenarnya kameranya ya bisa dibilang cukup bagus untuk pencahayaan yang cukup gitu ya. Cuman kalau pencahayaannya lagi nggak cukup, lo bisa pakai trik yang tadi. Ataupun kalau emang biasa-biasa aja cahayanya ya pakailah trik yang tadi, karena biar lo nggak komplain gitu hasilnya jelek. Nah makanya dikasih opsi naikin exposure tadi biar hasilnya tetap maksimal. Untuk kameranya juga ada filter percantik, jadi emang bikin mulus muka yang gak lebay juga dan termasuk natural menurut gue. Kalau misalnya selfie juga masih aman, bisa nutupin beberapa bekas jerawat, apalagi gitu ya kalau lo punya tai lalat itu bisa nutupin dan mulusnya itu tuh sesuai takarannya. Dan ini hasil selfie-nya.
Oke, untuk hasil video gimana? Let's go, mari kita coba experience. Overall, gue gak ada masalah nih sama hasil kamera untuk perekaman video. Apalagi juga ada tambahan filter yang bikin perekaman video jadi lebih mulus untuk muka kita. Gak alay dan ya emang gue suka. Cuman saran gue lagi ya, tetap harus dipancain yang cukup biar hasilnya tetap hot dan maksimal. Gue coba skenario video kamera belakang yang di mode daylight. Terus habis ini untuk 4K 30 fps. Oke, sekarang lagi ngetes 4K 30 fps. Di sini ada Bulan, coba say hello dulu terus lu sambil gerak gitu, Lan. Enggak gitu, ke sini. Nah, di sini ada Randi, say hello dulu tapi sambil gerak dikit gitu. Oke. Tuh, ini kantor kita lagi berantakan dikit tapi nggak apa-apa. Kita shootnya Bulan aja karena kayaknya bagus gitu loh dari sisi sini. Nah ini 30 fps lumayan lah ya. Ini gue lagi coba 4K 24 fps di dalam studio dan cahayanya juga cukup banget. Jadi emang gak gimana-gimana. Cuman nih ya, yang gue nggak suka adalah dia tuh ada gap sedikit ketika dia ngeblurin dikit. Cuman balik lagi ya harganya. Coba kita shake. Bagus-bagus kan sebenarnya, dan unexpected gak sih hasilnya? Mulai dari video yang clear, soundnya juga cukup oke lah gitu kan, gak yang goyang-goyang banget, masih stabil. Untuk hasil videonya juga ya biasa gitu ya, biasa cukup gitu kan. Untuk vibrannya sih oke ya, gue suka warna yang normal dan tetap strong, tapi gak yang terlalu lebay gitu. So I guess I like it sih. Ketahanan baterainya punya kapasitas 5110 mAh. Pakai pengisian daya turbo 45 watt dengan charger daya bawaan 45 watt yang langsung dikasih gratis di boxnya. Menurut gue ini udah oke banget. Biasa lah ya kalau HP nggak gue pakai atau cuman buat kamera doang, rekam itu biasa sampai 2 hari nggak usah dicas karena emang masih ada aja baterainya gitu ya. Emang kerasa lah, apalagi kalau lo nggak connect internet atau cuman wifi doang. Tapi pun kalau ini connect internet nih, HP bisa bertahan seharian full, mau dipakai sosmed, main game, dan juga rekam foto nonstop. Alias kalau dibawa dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam nih masih nangkring di mall, tanpa dicas pun lo masih bisa pesen Gojek pulang. Gamingnya gimana? Jujur gue sebenarnya kangen ya experience pakai smartphone dengan layar melengkung kayak gini. Emang kelihatan beda seriusnya gitu ya. Kayak feel gamingnya itu agak dapet di modelan layar yang kayak gini menurut gue. Selain unik, ini juga bisa kasih experience dari game yang smooth dan kesannya lebar dimainkan di smartphone kayak gini. Lebar gitu loh, kayak main The Sims ya oke lah, atau Heyday juga masih mantap. Nah, untuk hasil yang tentunya dapat di 680 ribuan aja. Kalau Poco bisa bilang extreme performance-nya ya oke lah ya. Tapi nggak yang se-number one itu lagi aja. Cuman ketimbang X6 udah jelas lah ada peningkatan yang cukup lumayan. Overall mesti smartphone ini pantas jadi smartphone ekstrim yang panasnya juga masih aman dan bikin lo nyaman nih main game berjam-jam. Paling bikin lo makin-makin menjadi gamers parah aja gitu ya. Jadinya makanya hati-hati kalau main game sampai nggak tahu jam tuh, jangan suka lupa diri gitu. Nah uniknya nih kalau Poco kan emang dijual di online aja ya. Dan untuk harga gue lihat di marketplace saat ini udah dikasih diskon sampai 20%, which is dari 4,4 jutaan jadi 3,6 jutaan aja. Kalau harganya cuman segini berarti emang murce mampus ya, worth the price lah. Dan emang itulah pembedanya ya antara Poco dengan smartphone lainnya. Keep going untuk Poco. Kesimpulannya, untuk lo fans Poco dan atau yang suka smartphone gahar performa ekstrim harga sadis, ya emang Poco adalah HP untuk lo pada ya. Main games tetap pengen smooth mampus, tapi lo nggak mau bayar lebih ya udahlah gitu loh, tandingannya apalagi kalau bukan Poco gitu ya. Kecuali lo bisa kasih spare budget lebih untuk consider smartphone lainnya, karena Poco tuh positioningnya emang di harga dan emang sesusah itu sih di debat ya. Terus buat siapa ini? Buat lo para gamers yang suka main game panjang, terus juga untuk kamu pelajar, mahasiswa yang pakai handphone untuk keseharian biasa aja, atau yang mau jadi secondary phone, boleh lah untuk ngerasain performa smartphone yang ngerasa-rasa lawas gitu. Tapi bukan buat lo yang malu gitu ya kalau misalnya lihat HP boba gede banget ini, ya berarti bukan buat lo. Jadi buat lo yang berani-berani boleh nih. Oke deh, sekian dulu dari gue ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemschannel.com biar kalian selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media gue yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yas dan Randi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Bye.